Gus Miftah adalah seorang dai kondang asal Yogyakarta yang dikenal karena gaya dakwahnya yang santai, inklusif, dan kerap menyentuh berbagai kalangan, termasuk komunitas marginal. Namun, belakangan sering membuat sejumlah kontroversi dalam ceramahnya. Terbaru adalah ceramahnya yang dinggap mengolok-olok atau menghina pedagang yang sedang menjual es teh. Video viral ini salah satunya diunggah akun Twitter Pelangi 77. Dalam video berdurasi 2 menit 19 detik itu, awalnya Gus Miftah tengah menyampaikan tausiah dalam perhelatan Magelang bersholawat bersama Gus Miftah Habibur Rahman, Gus Yusuf Chulori, Habib Zaidan bin Yahya, pada Rabu 20 November 2024. Kegiatan berlangsung di lapangan DRH Soepardi Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun, tiba-tiba ada jamaah nyeletuk meminta agar Gus Miftah memborong dagangan pedagang es yang berdiri di tengah-tengah jamaah. Lantas Gus Miftah bertanya soal ketersediaan es teh yang dijual pedagang tersebut. "Es teh musi ake nggak?" "Ya kono didol goblok, es teh kamu masih banyak tidak?" "Ya segera dijual sana, goblok," ujar Gus Miftah kepada pedagang yang sedang menyunggi es teh dan air mineral. Candaan Gus Miftah itu pun memecah tawa para hadirin, termasuk tokoh-tokoh yang berada di atas panggung. Kemudian, Gus Miftah melanjutkan, "Dolen disik, engkolek urung payu yowis, takdir, jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah, takdir," ujar dia. Usai melontarkan hinaan kepada pedagang es teh, pria bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya meminta maaf ke publik, karena diserang warganet. Permintaan maaf itu disampaikan dalam sebuah video. Ia juga mengaku ditegur sekretaris kabinet karena kelakuannya. Tak cukup di situ, Gus Miftah juga datang langsung ke rumah pedagang es teh dan meminta maaf. Gus Miftah juga janji akan mengadakan pengajian di rumah Son Haji, bapak penjual es teh yang sudah dihinanya. Penghinaan terhadap penjual es teh ini hanya satu dari sederet kontroversi yang dilakukan Gus Miftah. Berikut kontroversi lain yang dilakukan Gus Miftah, dihimpun dari berbagai sumber. 1. Kesalahan baca dalil bahasa Arab. Pada salah satu ceramah yang viral, Gus Miftah dikoreksi oleh seorang santri terkait kesalahan dalam membaca dalil. Peristiwa yang terjadi pada 2021 ini memicu diskusi tentang kompetensinya sebagai seorang dai. Kasus ini berawal saat Gus Miftah berpidato di dalam gereja Bethel Indonesia Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah itu, muncullah pro kontra terhadap tindakan Gus Miftah yang berpidato di dalam gereja. Setelah menjadi sorotan, Gus Miftah pun memberikan klarifikasi. Ia bahkan membacakan isi kutipan dalil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Kuwait. Namun, video klarifikasi Gus Miftah membacakan dalil berbahasa Arab itu mendapat tanggapan dari seorang santri bernama Horul Samsuri. Lewat akun YouTube KS Calon Mubalik, Horul Samsuri membongkar kesalahan Gus Miftah dalam membacakan dalil berbahasa Arab itu. Di dalam deskripsinya, santri Pondok Pesantren Nurul Huda Cianjur ini menulis, Gus Miftah tidak bisa baca tulisan Arab. Gak bisa nahu syaraf. 2. Ceramah di tempat hiburan malam. Gus Miftah sering berdakwah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan. Meskipun ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau, hal ini mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan adab seorang dai. 3. Kehadiran di acara non-muslim. Beberapa kali Gus Miftah hadir dan terlibat dalam acara keagamaan non-muslim, seperti memberikan pidato atau doa. Tindakannya memicu perdebatan tentang batasan toleransi antaragama, dengan sebagian pihak menganggapnya melampaui batas-batas syariat. 4. Mengkritik larangan speaker masjid. Saat berdakwah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur pada Maret 2024 lalu, Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan pengeras suara atau speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam ceramahnya, Gus Miftah membandingkan penggunaan speaker itu dengan dangdutan yang disebutnya tidak dilarang bahkan hingga pukul 1 pagi. Potongan video ceramahnya ini pun diunggah di sejumlah media sosial dan menjadi kontroversi. Bahkan, Kemenak menyebut Gus Miftah gagal paham soal larangan tersebut. 5. Bagi-bagi duit di Madura. Aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di Pamekasan pada 2023 lalu juga pernah viral dan menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu karena Gus Miftah saat itu dikenal sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024. Dalam video berdurasi 1 menit 29 detik yang viral di media sosial itu, Gus Miftah nampak membagi-bagikan uang kepada masyarakat 100.000 yang mengantre di sebuah ruangan. Nomor 2, demikian teriakan yang terdengar dalam suara video itu, lalu kamera menyorot kerumunan warga di bagian belakang yang juga antre dan memperlihatkan seseorang yang menggunakan baju hitam bergambar capres nomor urut 2.
Video bagi uang Gus Miftah di kantor perusahaan rokok bawang Mas milik Haji Her itu beredar sejak 28 Desember 2023. Sehari setelah itu, beredar video klarifikasi yang langsung oleh Gus Miftah. 6. Wayang mirip Khalid Basalamah. Warganet membanjiri akun media sosial Gus Miftah setelah ia menggelar pertunjukan wayang di Pondok Pesantren Ora Aji dengan Dalang Kiwarseno pada Jumat 18 Februari 2022. Pertunjukan tersebut digelar untuk menanggapi polemik wayang haram. Namun, dalam pertunjukan, Dalang Kiwarseno memainkan sebuah wayang yang penggambarannya mirip sosok Ustadz Khalid Basalamah. Tampilan wayang itu memiliki wajah yang mirip Ustadz Khalid dengan jenggot dan memakai baju jubah panjang berwarna merah jambu dengan peci warna senada. Tindakan tersebut menuai kritik dan hujatan warganet terhadap Gus Miftah. Ada yang menyebut tindakan Gus Miftah justru membuat budaya wayang terlihat negatif dan menyerang pribadi orang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.